Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan saat ini, dimanapun engkau sedang berada, pada waktu yang berbahagia pada hari ini, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang mendengarkan siaran ini. Shalom dan puji nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, Halik, pencipta langit dan bumi, pujian dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus atas perlindungan, berkat dan penyertaannya kepada rumah tangga Kristen di kota Bandung. Syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan yang senantiasa Engkau lakukan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita yang akan kita angkat hari ini adalah janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dan firman Tuhan ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 yang berbunyi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata bahasa Yunani untuk menjadi pasangan yang tidak seimbang adalah heterosugeo. Di dalam perjanjian lama, bahasa Yunani yaitu Septuaginta juga demikian disebut heterosugeo. Kata ini digunakan untuk melarang perkawinan ternak dengan jenis ternak yang berbeda. Imamat 19 ayat yang ke-19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Dari penggunaan kata bahasa Yunani ini timbullah arti salah menjodohkan atau salah memasangkan pasangan, yang biasa digunakan oleh beberapa terjemahan teks Alkitab. Jangan kamu berpasangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka bukan pasangan yang cocok bagimu atau pasangan yang seimbang. Kata Yunani metoke yang diterjemahkan dengan bersatu hanya terdapat di sini di seluruh Perjanjian Baru. Maknanya ialah berbagi, keterlibatan atau bersatu pasangan kita. Kata persamaan dalam Alkitab terjemahan baru seharusnya adalah persekutuan karena berasal dari kata koinonia. Maksudnya adalah hubungan yang erat seperti di dalam sebuah ikatan pernikahan atau hubungan rohani dengan Allah, yang menyatakan perbedaan antara terang dengan gelap, terutama menonjol dalam tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru. Perintah ini dapat dimaknai sebagai menjadi hentikan kebiasaanmu menjadi terikat secara heterogen dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Prinsip ini mengacu balik kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa di dalam Ulangan pasal 22 ayat yang ke-10 yang menyatakan, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Pasangan lembu dan keledai yang menarik sebuah kuk akan mengakibatkan kekacauan karena dua binatang ini bukanlah pasangan yang seimbang. Demikian pula dengan pasangan orang Kristen. Selain keseimbangan iman, dipandang penting juga perlunya keseimbangan emosional, keseimbangan intelektual, keseimbangan kedewasaan rohani, keseimbangan mental dan spiritual, sehingga rumah tangga kita kelak
dinakodai oleh pasangan-pasangan yang sama-sama takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan keduanya sudah mengalami kelahiran baru. Sebab orang-orang Kristen adalah ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Secara rohani, orang Kristen tidak boleh bersatu dengan orang yang belum percaya dan yang mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1. Prinsip ini digunakan oleh Paulus untuk menekankan bahwa tidak boleh dan sungguh bertentangan bila orang beriman merupakan pasangan yang tidak seimbang dalam sebuah pernikahan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Menurut Perjanjian Baru ada dua golongan manusia. Satu, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau orang percaya yang sudah lahir baru. Sedangkan yang kedua adalah orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak percaya dan belum mengalami kelahiran baru. Kedua golongan di atas bertentangan satu sama lainnya. 1 Korintus 5 ayat 10 dan 11, hindari pasangan suami istri yang tidak seiman. Yang satu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan pasangannya adalah orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimanapun, prinsip ini mempengaruhi kita, dan bagaimanakah kita menuruti prinsip ini? Janganlah orang yang tidak beriman kepada Kristus terikat atau berhubungan dengan orang yang tidak beriman kepada Kristus. Prinsip ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh sama sekali bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, prinsip ini berarti bahwa kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Rasul Paulus menerapkan prinsip ini, ada banyak kesalahan besar di dalam jemaat Korintus saat itu, yaitu banyak orang Kristen menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Kristus, dan orang itu kemudian ditarik untuk tidak lagi menuruti firman Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah-ilah lain. Tambahan pula, orang Kristen itu ditarik kepada hal-hal yang duniawi, sehingga ia meremehkan firman Tuhan dan prinsip-prinsip Kristiani yang lain. Ia seperti lembu dan keledai yang merupakan pasangan yang tidak seimbang, dua binatang yang tidak sejenis. Atau ia seperti lembu dan keledai yang memakai kuk, ikatan atau pikulan di leher sebagai lambang dari hukum yang berbeda. Pernikahan semacam ini seringkali melemahkan pasangan Kristen untuk tidak lagi setia kepada pasangannya masing-masing. Ada memang orang Kristen yang menikah dengan orang yang bukan Kristen dengan harapan lambat laun ia akan membawa pasangannya kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Tetapi biasanya kerinduan yang baik itu menjadi sia-sia dan orang Kristen itu sendiri mulai menjadi suam, dan sesudah itu ia makin jauh dari Tuhan. Supaya jangan tersesat, baiklah orang yang belum percaya itu seharusnya percaya dulu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah itu barulah mereka melangsungkan pernikahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian. Kiranya pasangan Kristen yang sama-sama memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan teguh berdiri di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sebagai rumah tangga Kristen, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena pasangan kami dan semua anak-anak kami terikat dalam iman yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga kami ya Tuhan, agar kami
selantiasa hidup dalam anugerah kuasa Roh Kudus, agar seluruh keluarga kami tetap setia kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.